Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan, berita sukacita dalam ibadah minggu hari ini. Kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat 18. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah dia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu hal yang menarik kalau kita membaca kitab Yakobus ini secara keseluruhan. Ada satu hal yang menarik, bahwa kita akan menemukan hanya beberapa kali dituliskan tentang Yesus Kristus, hanya beberapa kali saja berbicara tentang keselamatan, pengampunan, bahkan pengorbanan di dalam Yesus Kristus. Tidak banyak kita menemukan hal-hal yang bersifat dogma atau doktrin secara keimanan kita, tapi satu hal yang selalu ditekankan penulis kitab ini adalah kalau memang benar-benar engkau seorang yang beriman, kalau memang benar-benar engkau seorang yang percaya kepada Kristus Yesus, nyatakanlah, tunjukkanlah itu di dalam perbuatanmu. Kalau benar-benar engkau dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka tunjukkan, nyatakanlah itu di dalam perilakumu, di dalam kehidupanmu, melalui perbuatan, bahkan perkataan. Jadi penulis surat ini tidak banyak berbicara tentang Yesus Kristus, keselamatan, dan hal-hal yang bersifat doktrin dalam agama kita. Bukan mau mengatakan tidak penting, itu penting. Tapi yang lebih utama adalah kalau benar engkau percaya, kalau benar engkau beriman, kalau memang benar engkau memiliki iman di dalam kuasa Allah, tunjukkanlah itu di dalam kehidupanmu. Untuk itu kita menemukan Bapak Ibu Saudara, perikop hari ini, penulis surat ini mau mengajak pendengarnya untuk cara hidup yang baik, cara hidup yang berkenan di hadapan Allah, hanya dengan memakai hikmat yang dari atas.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hikmat kita temukan dalam perikop hari ini. Ada dua hikmat ternyata kita temukan dalam perikop ini. Yang pertama, hikmat yang berasal dari dunia ini, dari nafsu manusia ataupun dari setan-setan manusia sibulisi inna. Dia mainnya perjolo perasaan iri, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri sendiri, dan berdusta. Bahkan dia katakan juga segala perbuatan-perbuatan jahat, jelas itu adalah hikmat yang berasal dari nafsu duniawi, nafsu manusia itu semata. Memang benar adanya Bapak Ibu Saudara, ketika dalam hidup ini jangankan kita lakukan, hanya masih di dalam hati ini saja, masih hanya di dalam pikiran ini saja, terkadang sudah mulai liar, sudah mulai lain yang kita pikirkan. Kalau dalam hati ini saja sudah ada niatan yang tidak baik, maka akan sangat nyata kalau semuanya sudah dibangun yang tidak baik di dalam hati ini, di dalam pikiran ini, maka dalam perbuatan juga, maka dalam kehidupan juga akan sangat jelas akan terjadi ketidakbaikan juga, akan terbangun kekacauan, akan membuat pengaruh yang tidak baik di dalam kehidupan ini. Jadi kita belajar kalau berbicara tentang hikmat yang dari manusia, memang bukan serta-merta langsung mau merusak atau membuat kekacauan di dunia ini, tapi satu hal yang pertama sekali dilakukan adalah mau mengajak manusia itu untuk melupakan firman Tuhan, tidak mengindahkan hukum Tuhan, apalagi tidak menyukai kebenaran, kejujuran, dan hal-hal yang bersifat dari atas. Seperti kalau kita melihat kembali kisah penciptaan Bapak Ibu Saudara, bukan sesuatu yang bagaimana yang dikatakan iblis untuk mempengaruhi Hawa pada waktu itu. Dia hanya mencoba menguji hati manusia itu. Dia hanya menguji bagaimana motivasi, bagaimana nafsu di dalam diri manusia itu. Kalau engkau memakannya, engkau tidak akan mati, tapi engkau akan sama seperti Allah. Memang inilah yang selalu bisa mempengaruhi manusia itu. Ketika di hadapan mata sudah diperhadapkan dengan hal-hal yang bersifat menyenangkan hati ini, ketika di depan mata sudah ada sesuatu, telah dijanjikan sesuatu yang bisa membuat senang secara kehidupan jasmani, maka disinilah akan terjadi yang mulai goyah di dalam kehidupan ini. Tidak sesuatu yang bagaimana ternyata kita menemukan dalam kisah penciptaan yang dikatakan ular itu untuk mempengaruhi manusia. Dia hanya menguji isi hati manusia itu. Dia hanya memperhadapkan dengan janji-janji. Engkau tidak akan mati, tapi engkau akan menjadi sama seperti Allah. Tahu mana yang baik dan tahu mana yang benar. Dipegang kudu rohani jolmai, jalawas disima. Boleh mak, jarang-jarang kalau kesempatan ke bini membaru pandikan itu. Dan bino kebe, tiga bero pati kieno. Boleh mak, dua mak nyaltu mak. Ape los ido mabahe debisiga. Saat ujung. Bapak Ibu Saudara, Yakobus menegaskan inilah yang namanya hikmat manusiawi
Inilah namanya hikmat yang berasal dari si iblis, di mana semuanya akan membawa kekacauan, di mana semuanya akan membawa kesengsaraan, pertengkaran dan lain sebagainya, sehingga akan merusak setiap tatanan, setiap sesuatu yang telah kita bangun di dalam kehidupan ini. Dan Yakobus menawarkan, tapi jangan takut, ada juga hikmat yang dari atas yang akan membawa kebaikan bagi hidupmu, yang akan menyelamatkan engkau, juga yang akan membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama sekali, Ninda Donakani, yang pertama sekali, yang paling atas yang harus dilakukan adalah dia harus murni, pure, tulus, ikhlas, tanpa ada motivasi, tanpa ada embel-embel, doa akalana asa. Yang pertama sekali dia itu murni, tulus, ikhlas, poling. Inilah yang harus pertama sekali dilakukan oleh manusia itu, supaya bisa terbangun seluruh yang mendukung di dalamnya. Maka dengan ketulusan tadi, dengan kemurnian tadi, ketika itu berada dalam diri seseorang, siapapun itu, maka kehadirannya pasti akan membawa kedamaian. Maka kehadirannya akan membawa sukacita, maka kehadirannya akan dipenuhi dengan belas kasihan, segala yang baik, tidak ada memihak untuk kepentingan dan lain sebagainya, juga tidak munafik. Jadi yang pertama sekali yang harus kita bangun untuk melihat hikmat yang dari atas adalah hati yang murni, hati yang tulus, hati yang ikhlas. Maka meluluk somoni tunggu dia pero ibadah, tunggu ingana nasomo dia pe, tunggu situasi nasomo dia pe, tentu ikut ketong mamaguan hadamio, maguan halang pohon, maguan asmi roha, sadok nasa nadinggan, nasa nabui pauyulihon. Tidak akan ada saling memihak, apalagi jangan dong disiangkan si palecet. Murni semuanya dalam ketulusan dan keikhlasan kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang mau kita hidupi kembali di dalam kehidupan ini. Bagaimana di dalam realita yang kita jalani, terkadang memang seperti beda-beda tipis magulahoniati. Terkadang antara kesempatan dohon ya maralu maturoha, antara penurut dohot dan dekutip serta dihitan langsung mengaku si manang naahama, antara akal bisuk dohot akal busuk nindang usai dohot akalan naas. Tapi satu hal yang mau kita lihat Bapak Ibu, seperti yang selalu dimintakan Raja Salomo kepada Tuhan ketika diperhadapkan, ada pangidoongmu kuasodo akamusukdo asatuduk tuho manang akana asing do. Tapi Raja Salomo tidak meminta yang lain selain dari hikmat yang dari atas, atau lahaduna pinamido, atau oleh membantu Tuhan hadis subur nasiato asa huboto manirang dia na dinggado ho nasolinggan, asa huboto manirang dia nasito doho naso iko simleholo. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Tuhan menciptakan manusia itu dengan segala kesempurnaannya. Aneh dohodoku sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang susah untuk dilakukan, tapi ini juga berbicara tentang sesuatu yang sederhana.
Ramo dapat tulus do dirita. Mulunung kata boto maralo tu daging tahu, tapi kita masih selalu memakannya. Pasti Victor adong do dadani, Victor naik mak kolesterol, Victor naik mak tekanan. Alam unga diorai dan sialang ngomui, unga diorai dan sialang ngomui. Alai saya tegas terus dan naik mak kolesterol, naik mak tekanan doh kalan nakasi. Aneh dohodok isi hudian itu haka berbicara tentang realita kehidupan, hikmat dan lain sebagainya. Ini bukanlah sesuatu hal yang susah, sama seperti yang dikatakan Raja Salomo, hanya untuk bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita pasti sudah tahu inilah yang baik, inilah yang berguna, inilah yang bermanfaat, bahkan inilah yang bisa menyelamatkan saya. Oleh taulahu sehari namaralo, oleh taulahu sehari namaralo, lu ngapit permalulu taruh kote. Ini pertanda bahwa itu tidak baik untuk dilakukan. Ini pertanda bahwa itu tidak layak untuk diperbuat. Victor Hirana di lelehan tadi kita. Ada indikasi-indikasi yang mengatakan bahwa kita telah melakukan sesuatu kesalahan. Victor Boto ternyata ini tidak baik untuk dilakukan. Berbudi-budi mah ada rasa takut, ada rasa khawatir dan lain sebagainya. Ali tahu si majo bolu nading gani na taula. Jadi iya be. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu untuk ditutup-tutupi atau disembunyikan, karena kita melakukan sesuatu yang benar. Bapak Ibu Saudara, Tasomonima berbicara tentang hikmah, supaya seperti yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah tadi, semua apa yang telah kita bangun ini, semua apa yang telah kita mulai ini, semua apa yang telah kita usahakan selama ini, tidak lagi berbicara sia-sia, tapi benar-benar membawa kebahagiaan bagi kita, membawa sukacita, terlebih nama Tuhan akan dipermuliakan di dalamnya. Karena ada begitu banyak orang yang selalu menganggap apa yang telah dia bangun, pada akhirnya dia merasa itu sia-sia. Apa yang telah dia mulai selama ini, pada akhirnya dia merasa itu hanya sia-sia. Karena sedikit pun dia tidak menikmatinya, sedikit pun dia tidak hidup di dalam kebahagiaan, selalu dihantui, selalu dibayang-bayangi hal-hal yang tidak baik. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang kita lihat dalam topik hari ini, maka marilah milikilah hikmat yang dari atas. Pakailah hikmat yang dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Apapun situasi bagaimana, situasi yang bagaimanapun kita hadapi, dengan hikmat yang dari Tuhan, maka kita akan diajari, maka kita akan dimampukan untuk selalu menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Hikmat itu sederhana, hikmat itu mengajar kita tahu apa yang mau kita lihat. Dan inilah yang mau ditekankan dalam kitab Yakobus tadi, bukan mengatakan tidak penting membicarakan tentang Yesus Kristus, kuasa kebangkitannya, tapi yang lebih utama, nyatakanlah itu di dalam hidupmu. Modo tutudo na prosea kita atau patuduho may di bagasan mulutnya. Modo tutudo parholot kita atau patuduho ma di bagasan mulutnya. Tuhan akan memampukan dengan hikmat yang dari atas. Kita akan diajar untuk selalu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Kita berdoa.